Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di obrolan pagi dan masih bersama dengan kita. Beliau adalah Kabid Ketersediaan Pengawasan dan juga Pengendalian Perdagangan di Sperindak Kota Yogyakarta, Ibu Sri Riswanti SE. Di kesempatan hari ini sudah menjelaskan banyak terkait dengan beberapa produk yang bisa naik harganya atau bahkan bisa turun tadi di segmen yang pertama gitu ya. Tema kita adalah ketersediaan pasokan pangan menjelang bulan Ramadan. Baik, Bu Riz, tadi sempat dijelaskan ya untuk program itu ada yang pertama warung merantasi gitu ya. Itu program yang diberikan di beberapa tempat atau pasar, 4 tempat yang ada di Jogja begitu ya, dan sasarannya baru 80 warung yang ada di pasar tersebut ya. Untuk program yang lain apa Bu yang bisa nih dijangkau oleh masyarakat terkait dengan harga juga? Baik Mas Iwan, jadi kita ada pasar murah ya, nanti kita ada pasar murah Gustu Kemantren yang akan kita gelar mulai tanggal 6 Februari sampai 27 Februari. Ini harapan kami nanti warga Kota Jogja bisa mencatat jadwalnya setelah kita publikasi ya di akun-akun media sosial Dinas Perdagangan. Dalam pasar murah Gustu Kemantren ini, Dinas Perdagangan akan menggelar bahan pokok dengan harga yang terjangkau karena di sana ada subsidi yang memang kita alokasikan untuk dapat menahan harga menjelang dan selama bulan Ramadan. Oke, baik. Jadi harapan kami pasar murah ini bisa menjadi pilihan warga masyarakat Kota Jogja memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari nanti menjelang Ramadan ini. Baik, ada Gustu Kemantren gitu untuk program yang kedua itu juga diselenggarakan karena memang menjelang bulan Ramadan kayak gitu ya. Produk-produk yang biasanya menjadi highlight terkait dengan beberapa apa ya, kayak semacam acara kayak gitu atau program kayak gitu ya, misalnya besok Gustu Kemantren yang banyak akan ada itu yang kita bisa jumpai apa Bu? Yang pertama khususnya beras ya, karena memang beras ini kebutuhan pokok yang paling banyak diakses masyarakat gitu. Kemudian minyak goreng, masih minyak goreng, juga tepung terigu, telur, kemudian gula pasir, ini pasti, kemudian bawang merah, bawang putih, ada juga apa namanya, kebutuhan-kebutuhan lain seperti pendukung ya, seperti tepung beras itu juga ada kita sediakan. Oke, ini seberapa perbedaannya, seberapa banyak sih terkait dengan ketika kita beli di acara yang sudah diadakan oleh pemerintah atau kita beli sendiri di pasar tradisional atau modern kayak gitu? Jadi gini Mas Iwan, pasar murah Gustu Kemantren ini kami mengintervensi masing-masing kemantren ya. Jadi nanti harus menunjukkan KTP. Jadi warga masyarakat sasaran ini harapan kami bisa berbelanja sesuai dengan alamatnya. Gitu. Nah, kalau dari sisi seberapa selisih harga, ini kami memberikan subsidi per kilogram Rp2.000 dipotong pajak. Sehingga kalau beras 5 kilo ya selisihnya kurang lebih Rp8.000 ya, 8.000 sampai 8.500 kurang lebihnya. Ini cukup lumayan gitu. Jadi cukup membantu masyarakat dan empiris selama ini pasar murah ini diserbu masyarakat. Jadi harapan kami memang kegiatan ini bisa tetap terus berlangsung untuk meringankan masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran dan selama bulan Ramadan. Baik, ini juga apakah ketika nanti membeli gitu kan ada syarat dan ketentuannya kan, selisihnya 2.000 nih ya per kilonya, itu udah lumayan besar loh ya ketika kita belanja di pasar. Taruhlah kita belanja 5 kilo itu selisihnya udah banyak gitu ya. Apakah ada maksimal pembelian atau masyarakat boleh nih bebas untuk membeli berapapun kayak gitu? Jadi kami membatasi kuota masing-masing kemantren, ada tonase ya. Misalkan seperti kemantren yang DTKS atau jumlah penduduk sasaran ya, warga miskinnya banyak, itu kita alokasikan 5 ton untuk satu kali pasar murah. Kemudian kalau yang kemantren lain yang jumlah DTKS-nya lebih sedikit, ini kami alokasikan 3 ton. Nah tentunya dengan melihat pengunjung, karena kan kami membagi kupon antrian Mas Iwan, sehingga kami tahu berapa jumlah masyarakat yang akan datang dari tahun-tahun kemarin. Kita bisa empiris pelajari trennya. Ini kita nanti ada pembatasan. Misalkan untuk minyak maksimal 2 liter, beras maksimal 2 kantong. 2 kantong itu 10 kilo ya. Misalkan seperti itu, ada pembatasan-pembatasan tertentu memang. Baik, jadi tidak semata-mata karena memang murah boleh borong banyak itu nggak bisa ya? Boleh, nanti buat kulaan Mas. Terus dijual lagi gitu ya, jangan sampai begitu ya. Artinya bahwa ketika pasar murah ya Gustu Kemantren itu nanti digelar di tanggal 6 Februari sampai dengan 27 Februari ya, itu sudah ada datanya begitu yang disimpan untuk bisa
Itu bisa melihat jadwalnya di mana, Ibu? Nanti kita publikasi di media sosialnya Dinas Perdagangan dan media sosialnya Pemkot. Oke, baik. Artinya bahwa memang ketika sudah ada jadwalnya dipastikan hari itu juga ada acara Ghost Kemantren begitu ya. Baik. Dan ini juga tersebar di seluruh kota Yogyakarta. Betul, dan kami mempublikasikan dalam bentuk flyer digital ini sampai ke RT-RT Desa Wisma melalui Kemantren dan Kelurahan. Oke, baiklah. Ini tadi untuk yang Ghost Kemantren gitu. Ada program yang lain yang diselenggarakan juga? Iya, jadi ada operasi pasar. Ini nanti sasarannya di pasar rakyat Kota Jogja, khususnya pasar pantauan Beringharjo dan Prawiro Taman. Tetapi ini memang program yang diintervensi dari Provinsi DIY. Baik. Dengan mendatangkan komoditas beras, minyak, khususnya 2 komoditas itu dari distributor tingkat 1 dan juga dari Bulog ya. Ini tentunya sangat membantu masyarakat karena minyak kita ini masih favorit juga di kalangan masyarakat. Selain harganya murah, kualitasnya juga bagus. Ini kita datangkan sangat banyak ini menjelang Lebaran dari provinsi programnya. Baik, programnya dari provinsi. Begitu berarti akan berbeda dengan program yang warung merantasi tadi. Sasarannya di warung merantasi juga. Jadi warung merantasi ini pedagang yang kemudian mendapatkan pasokan dari kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan baik kota maupun provinsi. Baik. Itu juga yang sering banget terjadi di pasaran kayak katanya mau beli minyak, contohnya yang punya pemerintah minyak kita kayak gitu. Ada tulisannya HET-nya berapa, itu ketika dijual bisa lebih tinggi, itu bagaimana, Bu? Ya. Jadi di warung merantasi itu tidak boleh terjadi karena warung merantasi pedagangnya sudah membuat komitmen ya, surat pernyataan untuk patuh terhadap ketentuan HET, tidak menjual kepada tengkulak. Jadi harus kepada end user nih, harus kepada masyarakat yang sampai rumah langsung dipakai buat goreng, gitu kan Mas Iwan. Kemudian tidak boleh menimbun, nggak boleh ada minyak bilang nggak ada, gitu. Kemudian juga tidak boleh melakukan bersyarat, misalkan boleh beli minyak kita tapi harus beli misalkan produk yang lainnya gitu. Gitu. Jadi teman-teman pedagang ini sudah kami edukasi dengan program juga sekolah merantasi. Ada program sekolah juga. Ada, diselenggarakan oleh Bank Indonesia ini Mas Iwan. Ini menarik. Jadi 160 pedagang kami itu sudah mendapatkan sekolah merantasi dari Bank Indonesia. Dalam sekolah merantasi ini bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis UGM yang mengajarkan teman-teman pedagang apa sih inflasi, dampaknya ke pedagang sendiri dan ke masyarakat apa, bagaimana mereka harus mensikapinya. Setidaknya muncul kesadaran untuk mencari komoditas kepada sales atau kepada distributor yang harganya murah, sehingga tidak serta-merta harga itu kemudian melambung tinggi begitu. Kemudian perilaku-perilaku yang itu bisa mendukung pemerintah di dalam pengendalian inflasi daerah. Oke, baik. Ini keren loh Mas Iwan. Itu juga sudah lama diadakan atau sekarang masih kontinu juga? 2024 kemarin. Oke, dan masih kontinu sama dengan sekarang? Ya nanti harapan kami nanti 2025 program ini dari Bank Indonesia tetap berjalan agar pedagang kita lebih banyak yang bisa mendapatkan pengetahuan tentang inflasi. Baik, jadi artinya untuk program tersebut memang bukan dari pemerintah gitu ya, ada kerjasama juga gitu ya Bu ya? Bank Indonesia, karena memang pengendalian inflasi ini kan tidak hanya dari sisi moneter ya, tetapi juga dari sektor real, yang mana ini juga pengaruhnya luar biasa di dalam mengendalikan inflasi. Jadi memang tugas bersama ya, Bank Indonesia juga sangat dalam mengendalikan inflasi ini juga luar biasa. Baiklah, Ibu, ini saya pengen tanya nih, banyak program sudah diberikan oleh pemerintah gitu kan untuk menjaga kestabilan harga kayak gitu. Ini seberapa pengaruhnya nih program-program tersebut dengan kenaikan harga maupun harga yang memang tidak naik ataupun tidak turun di pasaran kota Yogyakarta? Ya, baik Mas Iwan. Jadi selain kita survei kondisi real di lapangan, sebenarnya opini publik itu kan juga menentukan ya, membangun image bagaimana kondisi terkini yang kemudian berpengaruh terhadap perilaku. Nah, ketika kami melakukan terus pemantauan setiap hari ke teman-teman pedagang, setiap hari loh ini mereka petugas kami sebelum jam 9 itu sudah harus di atas meja dapat survei harga dari 2 pasar ya, yang kemudian itu akan diupload ke beberapa penyaji data aplikasi penyaji data seperti Jogja Smart Service, kemudian SP2KP milik Kementerian Perdagangan, kemudian di panel harga milik Bapanas, itu kita update oleh petugas kami. Nah, survei setiap hari ke teman-teman pedagang ini bukannya mengintimidasi, tetapi menjaga agar harga ini terkondisi stabil. Gitu. Nah, pengaruhnya memang luar biasa, karena ketika terus kita lakukan pemantauan, maka
ini menjadi perhatian bersama ya antara pelaku juga kepada pemerintah dan juga konsumen untuk bersama-sama ketika naik itu juga harga naik itu kemudian ada warning gitu. Ini mulai harga naik ini perlu apa yang kita lakukan begitu. Kemudian program-program yang lain seperti kios Seguro Amarto yang menjadi kios pengendali harga itu pengaruhnya luar biasa karena Seguro Amarto ini menjadi rujukan ya Mas. Kalau Seguro Amarto ini sepi, kami senang sekali karena berarti di pasar itu stoknya melimpah, harganya terjangkau. Tapi kalau kios Seguro Amarto dan warung-warung rantasi ini diserbu, artinya di luar sana itu stok menipis dan harga cenderung naik. Baik. Jadi ini menjadi seperti early warning system bagi kami untuk melakukan memberikan bahan masukan kepada pimpinan dalam kemudian berkebijakan. Baik, jadi artinya untuk patokannya adalah di warung Seguro Amarto dan juga di warung merantasi gitu. Kalau misalnya permintaannya banyak, ini kayaknya mesti harus ada sesuatu yang harus dilakukan begitu ya. Baik. Program yang sudah berjalan itu kan sudah begitu efektif ya untuk masyarakat di Kota Yogyakarta gitu kan, kayak misalnya warung merantasi, Seguro Amarto, terus Gosto Kemantren gitu ya, udah dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan kayak gitu ya. Nah sebenarnya dari pemerintah sendiri ada kayak patokan produk-produk yang memang harus dijaga nggak sih agar kelangkaan produk tersebut itu tidak terjadi di Kota Yogyakarta? Ada Mas Iwan, jadi kita menandai ada 6 komoditas yang memang harganya itu sering kali berfluktuasi. Di antaranya adalah cabai. Cabai ini ada 4 jenis ya, cabai rawit merah, cabai hijau, kemudian cabai rawit hijau, kemudian cabai merah keriting dan cabai merah besar. Kemudian bawang merah, bawang putih, daging ayam dan telur ayam. Jadi 6 kelompok pangan ini yang sering berfluktuasi harga. Kalau komoditas yang lain itu cenderung harganya stabil, walaupun di Kota Jogja bisa dikatakan beberapa komoditas lebih tinggi sedikit dari daerah lain, tetapi ini kestabilan harga ini cukup melegakan di Kota Jogja, tidak sampai bergejolak. Seperti contoh cabai rawit, harga tertinggi tahun kemarin itu tembus sampai 99 sampai 100 ribu. Di daerah lain mungkin bukan daerah penghasil cabai seperti di Papua kan sampai 150 ribu. Nah ini juga kemudian menjadi perhatian kami di Kota Jogja dengan Dinas Pertanian dan Pangan ada menggerakkan city farming seperti itu. Jadi menghimbau teman-teman masyarakat untuk menanam yang kita makan dan makan yang apa kita tanam. Gitu. Jadi ini juga bisa mengendalikan harga di Kota Jogja. Baik, ini satu lagi sebelum kita ke jeda komersial Bu Riz, terkait dengan harga juga kayak itu. Tadi udah dijaga nih 6 produk gitu kan, yang memang harganya harus stabil kayak gitu. Apakah kalau misalnya harga tersebut naik, itu juga bisa memicu inflasi yang ada di daerah? Pastinya ada kontribusinya ya Mas, ada andil terhadap inflasi apapun kenaikan harga di sektor pangan, karena memang unsur penyumbang inflasi itu yang terbesar selain perawatan diri juga sektor pangan. Ini yang memang kenaikan sedikit aja di beras itu pasti akan menyebabkan inflasi. Begitu. Nah, alhamdulillah di bulan kemarin Januari itu Kota Jogja justru malah deflasi. Jadi ada terjadi penurunan harga di beberapa komoditas kelompok makanan, ya kelompok pangan. Itu khususnya cabai itu kan kemarin turun drastis ya. Tapi ini sudah mulai merangkak naik lagi. Nanti ini memacu inflasi. Ya nggak apa-apa. Memang kalau Kota Jogja diminta tidak inflasi malah nggak sehat, nanti perekonomiannya lesu. Baiklah, baik. Sepanjang di angka yang direncanakan kan di Kota Jogja kami menetapkan inflasi itu 2,5 plus minus 1. Jadi sepanjang masih di atas 1% dari 2,5 atau di bawah 1% dari 2,5 itu Kota Jogja masih bisnis aman lah. Baik, masih on the track begitu. Ya, baik. Baik, Bu Riz, kita akan jeda dulu untuk komersial break ya, dan untuk Anda saudara kita akan segera kembali ya. Tema kita masih sama, ketersediaan pasokan pangan menjelang bulan Ramadan. Kami akan segera kembali tentunya di obrolan pagi.